Selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Aldo Fernando Supriyadi dari peserta bootcamp Jarvis Camp Batch 7 dari Universitas Bina Nusantara. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan konfigurasi OSPF multi area menggunakan Cisco Package Tracker. Nah, pada praktik ini saya akan membuat sebuah topologi yang terdiri dari 5 router, 5 PC, dan konsep konsep tiga area OSPF, yaitu nanti ada area satu, area 0 sebagai backbone-nya, dan area 2. Nah, tujuan dengan adanya konfigurasi ini itu adalah agar seluruh jaringan tuh antar area tuh dapat saling berhubungan menggunakan routing protokol OSPF. Nah, selanjutnya kita masuk ke Cisco Package Tracker. Nah, di sini saya sudah membuat eh, 5 router ya. Ada 5 router dan 5 PC. Nah, untuk keterhubungannya nanti ini dari FA0 ke FA01, lalu dari router 1 ke router 2 FA0100 ke FA00, nah begitu seterusnya ya. Nah, sebelum konfigurasi saya ingin menjelaskan dulu ya eh, bagian area pada topologi ini. Nah, jadi nanti ini di bagian kiri itu merupakan area satu yang berisi router satu. Lalu untuk bagian tengah itu merupakan area nol atau backbone. Backbone area yang berisi router 2 dan router 3. Sedangkan untuk bagian kanan itu merupakan area 4 yang ini. Yang ini area 4, area 2 sorry, yang berisi router 4 dan router 5. Lalu yang R2 ini itu dijadikan sebagai ABR karena memiliki interface yang berada pada area satu dan 0. Lalu ada lagi ini satu ABR di router R4. Nah, router R4 ini merupakan ABR juga karena menghubungkan area 0 dengan area 2. Nah, pada OSPF area, semua area non-backbone harus terhubung melalui area 0 agar pertukaran informasi routing berjalan dengan baik. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi di bagian sini, bagian router. Kita masuk CLI, kita ini kita Nino aja ya, kita isi no, terus enable, sorry, enable, terus config, host, hostname satu, R1. Oke, salah. Hostname R1. Host. Nah, lalu saya akan bikin masukkan port. Tiap port itu dimasukkan IP address. Misalkan ini eh, FA000. Nah, itu kita masukkannya aja ya. INT, INT, FA00. Nah, ini saya masukkan IP address itu 0.0.0.1. Oke, no shutdown, exit. Selanjutnya itu kita setting di interface FA01, interface FA01. Nah, di sini kita masukkan IP address.
Nah, ini IP address PC yang ada di sini nih. Nah, ini PC-nya nih. Oke, oke, salah. Nah, nah, oke, no shoot down exit. Oke, langkah selanjutnya adalah kita harus konfigurasi OSPF ya, habis ini. Nah, caranya adalah kita ketikkan saja router OSPF 1, yang dimana kita sekarang masuk ke root OSPF ya. Nah, sekarang kita masukkan router ID-nya. Router ID-nya itu harusnya 11111. Oke, kita masuk ke networknya yang di mana isinya itu harus harus di jaringan yang sama. Oke, ini enter. Nah, sudah kita keluar aja, lalu kita end, terus enter, write memory. Nah, oke. Nah, kalau dilihat router satu udah selesai ya. Nah, sekarang kita masuk ke router 2. Nah, ini udah terhubung, tapi di sini belum karena router 2-nya belum dikonfigurasi. Oke, kita masuk ke CLI, lalu no, enter. Nah, dan seperti biasa enable, lalu kita masuk konfigurasi global, konfigurasi T, sorry, of T. Nah, di sini kita buat dulu nama hostnya deh. Lalu nama hostnya, hostname R2. Nah, selanjutnya kita masuk ke interface FA0 atau kabel penghubung yang ini. Nah, hubung dari router satu, dari router 2 ke router satu. Nah, di sini kita masuk ke IP address-nya itu seperti ini, enter, lalu no shutdown, terus exit. Nah, langkah selanjutnya kita masuk ke eh, FA1 yang di mana ini buat penghubung dari router 2 ke router 3. Oke, intente FA1. Nah, kita masukkan IP address-nya, no shutdown, no shutdown. Oke, kita exit. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi port di PC-nya, yaitu interface FA10. Nah, sini kita masukin IP address dari PC, lalu no shutdown, exit. Sorry, exit. Nah, jika sudah, langkah selanjutnya seperti biasa, kita akan setting OSPF-nya. Nah, caranya kayak tadi, itu router OSPF 1. Nah, nah kita kita sekarang buat ID-nya, router ID itu 2.2.2.2. Oke, selanjutnya, nah kita masukin networknya sesuai dengan IP address yang tadi. Intinya yang harus satu jaringan dalam IP address yang tadi di input di interface ya. Ini, lalu
Oke, ntar dulu. Nah, nice. Lalu exit. Nih kalau udah exit aja ya, exit. Nah, terus end, write memory. Nah, ini sudah selesai. Kita lanjut ke router. Nah, ini udah terhubung ya. Nah, sekarang lanjut ke router 3. Oke, no, enable, seperti biasa. Lalu konfigurasi global, lalu setelah ini kita hostname dulu deh, hostname R3, lalu di sini kita bikin interface exit. Nanti FA, FA 10, dan 01. Terus di 3030 exit. Terus FA 10 sekarang. FA 10. Nah, ini kalau 10 itu berarti IP PC. Terus kita no shutdown lagi. Oke, exit. Nah, selanjutnya kita seperti biasa melakukan konfigurasi OSPF-nya, lalu router ID 3.3.3.3. Enter. Nah, kita masukin seperti biasa networknya. Enter, enter, exit, and write, sorry, write memory. Oke, selanjutnya kita langsung ke konfigurasi di R4 atau router R4. Oke, sini kita no aja, enable, oh sorry, enable, oh belum enter, enable, lalu konfigurasi, conf, nah, lalu hostname R4. Nah, berarti kita masuk ke interface FA, no, no, sorry, FA, no, no. Selanjutnya, kita masukin IP address-nya kayak tadi, lalu no shutdown, lalu exit. Kita masuk ke interface FA 10, lalu kita masukin IP-nya. Ya BTW, ini tuh IP penghubung, kalau FA 10 itu penghubung dari router 4 ke router 5 ya, kalau yang di router 4.
Oke, exit, no shutdown dulu, sorry, shutdown, exit. Nah, sekarang masuk ke FA1, 01, mohon maaf, 01. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya. Nah, lalu no shutdown-nya dari atas saja, exit. Nah, selanjutnya kita akan lakukan seperti biasa untuk konfigurasi OSPF-nya dengan cara router OSPF 1. Nah, terus saya router ID 4 sorry, 4.4.4. Oke, selanjutnya kita masukin networknya. Oke, terus kita masukin areanya. Jadi tetap dalam area 2 ya. The exit, lalu L, right memory. Oke, nah, selanjutnya itu adalah kita konfigurasi di router 5 terakhir. CLI, no, enable, enter lagi, enable, konfigurasi, ini konfigurasi global, lalu hostname, dan 5. Nah, ini settingannya seperti biasa ya. Kita masukkan IP address, lalu konfigurasi OSPF-nya, interface INT, FA01, seperti biasa kayak tadi. No. Kalau masuk ke IP address, no shutdown, exit. Nah, selanjutnya habis ini kita setting OSPF ya, router OSPF 1. Lalu di sini router ID-nya router ID sorry, ID 5, 5, 5, 5. Oke, nah untuk networknya harus dalam jaringan yang sama. Ini di area 2, ini juga area 2. Nah, kita exit aja. And write memory, write, sorry, write memory. Nah, ini sudah, kita keluar aja. Langkah selanjutnya adalah saya akan melakukan yang namanya konfigurasi IP dari PC-nya ya. Caranya itu adalah kita masuk ke, kita klik dua kali PC, klik kanan, klik kiri, sorry. Lalu app configuration,
Setelah itu kita masukkan IP-nya, lalu dan juga masukkan yang namanya gateway ke di masukin di sini. Nah, default gateway-nya masukin sini, lalu habis itu kita masuk ke isi 2. Sama seperti tadi, kita masukin IP address dan masukin gateway-nya. Sudah, terus kita lanjut ke PC3, sorry, PC3, kita ke desktop, IP configuration, lalu masukin IP ini, nah, terus masukin gateway, gateway-nya 3 juga. Oke, sekarang masuk ke PC4, desktop, IP, masuk, lalu ini, nah, udah, oke. Nah, selanjutnya itu masukin IP address tadi, lalu masukkan gateway-nya. Nah, jika sudah setting konfigurasi dari IP address PC-nya, langkah selanjutnya adalah kita melakukan verifikasi ya. Apakah OSF, OSPF ini udah ada atau belum? Terus interface-nya udah aktif atau belum? Nah, kita coba di sini saja. Nah, ini udah oke. Karena di 5 yang sangat agak rawan. Nah, sini terlihat ya, di sini sudah state-nya full, yang berarti konfigurasinya sudah benar. Kemudian, nah, kita coba eh, kita show IP root OSPF. Jadi dia akan menampilkan root tapi yang tandanya OSPF. Nah, tandanya apa? Nah, tandanya merupakan tanda O atau bulat gini lah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia belajar menunjukkan kalau dia tuh inter area routing. Nah, ini di sini nih. Yo, iya nih, yang iya. Oh, sorry. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini. Nah, pada router ABR dapat terlihat summary LSA atau LSA tipe 3 itu digunakan untuk pertukaran informasi antar area. Oke, selanjutnya kita coba testing aja ya. Kalau misalkan di sini, kalau misalkan di sini udah neckboard udah berhasil, biasanya sih harusnya bisa jalan. Eh, Desktop. Oh, sorry. Kita coba ping aja ya. Ping 192.168.5.2. Nah, dia terjadi RTO sekali karena dia cari MAC address-nya terlebih dahulu. Nah, tapi sisanya emang aman. Reply. Berarti ini menunjukkan kalau ini terhubung semua ya. Ini terhubung. Nah, kita coba ping lagi.
Nah, yang sih akan terhubung. Kita coba dari PC 5, dari PC 5 ke PC 1. Nah, kita masuk. Dari PC 5 ke PC 1 itu kita coba ini aja. Nah, kita masuk command prompt, kita ping aja. Nah, di sini juga terlihat ya, dari PC 5 ke PC 1 ketika di ping akan berhasil ya. Oke. Jadi pada praktek kali ini saya sudah berhasil ya membuat sebuah topologi SPF dengan tiga area, melakukan konfigurasi IP address, konfigurasi SPF pada setiap router, serta melakukan verifikasi pengujian koneksinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selamat malam dan terima kasih.